kesalahan hanya satu, itu juga akan berdampak pada kesalahan yang sifatnya nanti material. Saya coba untuk share screen. Terlihat di layar apa namanya file yang saya share ini, lembar putih, kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Saya ingin sedikit mengulang yang materi kita kemarin, terutama ada satu dokumen yang sangat bermanfaat atau menjadi dokumen utama yang perlu kita menjadi perhatian bersama, yaitu atau notula rapat. Notula rapat Board of Director atau notula rapat Dewan Direksi yang biasanya dihadiri oleh direktur utama, kemudian beberapa direktur eksekutif atau non eksekutif, dan bisa jadi dihadiri pula oleh komite audit dan komisaris. Tetapi intinya ini adalah rapat-rapat yang sifatnya high level atau di level tinggi. Ya. Auditor, kita sebagai auditor, apa sih yang kita lihat dari notula rapat ini? Jadi biasanya kita akan ini ya, transaksi-transaksi tertentu kita perlu tahu nih dari sini. Apa saja yang kita bisa lihat dari apa namanya notula rapat ini? Yaitu pertama keputusan yang strategik. Ini ada strategik ya. Segala info pengambilan keputusan yang strategik itu masuk di sini. Biasanya apa? Terkait apa? CAPEX, capital expenditure atau belanja modal, atau biasanya pembelian aset. Ya, biasanya di sini kaitannya dengan aset tetap. Kalau perusahaan mau beli gedung, mau beli mesin yang nilainya sangat besar sekali, biasanya pasti meminta persetujuan dari level direksi atau high levelnya, ya. Itu kita perlu lihat di situ. Jadi kalau nanti misalnya kalian saat audit atas aset tetap, misalnya bangunan gedung, kalian mau menguji misalnya completeness-nya, kelengkapannya ataupun eksistensinya, itu bisa salah satunya menguji cek di sini dokumen ini. Dokumen Board of Director, minutes of meeting. Apalagi yang bisa dilihat pengambilan keputusan apa? Loans. Biasanya yang long term. Hutang-hutang jangka panjang ya atau long term liabilities itu biasanya tercantum di dalam minutes of meeting. Ya. Kalau kalian sedang kemarin audit babnya terkait notes payable atau yang sifatnya pokoknya long term, itu umumnya masuk ada di sini. Akan menjadi aneh kalau pinjaman-pinjaman yang sifatnya jangka panjang diputuskan oleh levelnya staff, ya. Itu perusahaannya staffnya terlalu lancang dan berani itu. Itu perlu dipertanyakan bagaimana pengendalian internalnya. Kemudian apalagi yang bisa kita sebagai auditor yang bisa kita peroleh dari notula rapat direksi, informasi apa yang bisa kita peroleh? Yaitu biasanya ini. Briefings itu kalau bahasa kita itu arahan lah. Arahan. Terkait apa? Risiko dan opportunities. Ini bicara apa ini?
bicara pemahaman proses bisnis. Jadi kalau kita sebagai auditor, kan di awal kan saya cerita selalu melakukan pemahaman proses bisnis. Salah satu cara kita memahami proses bisnis, selain kita bisa juga melihat nota rapatnya direksi di situ. Ini untuk pemahaman proses bisnis. Kita jadi tahu resikonya. Ya. Apalagi yang bisa kita tahu? Di sini biasanya kita juga akan tahu yang disebut, ingat nggak kalian ini, contingent liabilities. Yang kita sempat bahas ya, contingent liabilities, kewajiban kontingensi. Nah, kalau ada lawsuit atau tuntutan hukum, ya karena perusahaan kan dalam operasinya bisa saja dituntut ya, dituntut oleh apa namanya istilahnya klien atau siapapun, itu maka kita akan bisa melihatnya, salah satunya kita mengetahui adanya lawsuit atau tuntutan hukum dari tadi, dari notula rapat direksi. Kaitannya ke apa ini? Yang kemarin kita sempat diskusi, contingent liabilities. Ini akan di sini kita tahu juga. Bisa kita lihat juga di dalam notula rapat direksi, biasanya kalau muncul legal expenses. Kalau urusan yang bayar konsultan hukum atau biro jasa hukum, biasanya itu dibahas di rapat direksi juga. Pasti dibahas, karena biasanya ini kaitan dengan kasus-kasus kan itu. Jarang kalau itu tidak dibahas di level direksi di situ. Kemudian apa yang sering terjadi juga yang bisa kita lihat di sini adalah kaitannya dengan isu kita akan mengetahui perusahaan itu going concern-nya gimana. Kalau kira-kira perusahaan mau bangkrut, itu pasti dibahas di level direksi. Ya, nggak mungkin kalau level direksi tidak tahu kalau perusahaan itu mau bangkrut atau tidak mau bangkrut. Nah, inilah yang jadi salah satu perhatian di dalam kita melakukan pengujian atau pemeriksaan atas notula rapat dari Dewan Direksi. Nah, yang terakhir adalah investasi. Ya. Yang tadi capex, belanja modal yang kita materi minggu lalu itu juga boleh dikatakan masuk di dalam capex ya, termasuk nanti untuk kita perlu misalnya penambahan kapital dan sebagainya, itu kita anggap masuk di atas itu tadi, termasuk capex dan loan itu maksudnya di sana. Berarti kira-kira ada berapa ini yang berapa poin yang bisa kita lihat dari ini? Pengambilan keputusan, ini termasuk plus ini untuk saham atau obligasi ya. Maksudnya kita menerbitkan saham atau obligasi untuk menambah modal, itu masuk di sini ya. Pengambilan keputusan penting. 2, kemudian ada 3, 4, 5. Ada 5 hal yang bisa kita cari di dokumen dokumen notula rapat direksi. Jadi kalau kita dapat dokumen itu tadi notula rapat direksi, lihat pada permasalahan-permasalahan ini ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau seandainya kita merasa ada informasi penting yang harus kita peroleh dari notula rapat direksi. Lalu rapat direksi kita tahu perusahaan ini menjalankan rapat direksi setiap 3 bulan sekali atau per triwulanan. Berarti setahun kira-kira ada 4 kali rapat.
Nah, kita minta ke 4 dokumen untuk 4 rapat tersebut, dokumen notulanya kita minta. Tapi dari sisi perusahaan menyampaikan ini, mohon maaf, kami hanya dapat menyerahkan 3 notula rapat. Untuk yang rapat terakhir, yang rapat keempat, itu adalah rapat direksi yang sifatnya rahasia. Sehingga untuk auditor kami tidak diperkenankan untuk menyampaikan kepada auditor karena dokumen tersebut rahasia. Nah, sebagai auditor, apa yang kalian lakukan? Kalian tahu nih setahun ada empat kali rapat, harusnya ada 4 notula. Nah, ada jadwalnya kan? Kalian cuma dikasih 3. Nah, kalian sedang meriksa laporan keuangan. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Ini biasa di lapangan kadang gitu ya. Alasannya rahasia atau apa gitu. Bisa jawab, Pak? Ya, silakan. Kalau aku mungkin bakalan nyoba minta lagi. Kalau emang ternyata nggak dikasih juga, berarti kan perusahaannya nutupin data gitu nggak sih, Pak? Jadi kita berhak buat ngasih opini TMP mungkin. TMP. Ya. Ada pendapat yang lain nggak selain Mbak Alsafa? Mungkin mencoba prosedur lain, Pak. Kalau tidak terdapat data pendukung lain, mungkin seperti Safa tadi, mungkin bisa mengambil opini, tidak menyatakan pendapat, gitu, Pak. Ya, tepat sekali, betul ya. Jadi kita kalau nggak dapat dokumen, kita melakukan segala upaya bagaimana kita untuk memberikan keyakinan bahwa nanti simpulan yang kita berikan itu akan berdasarkan bukti yang 2, bukan andal, sufficient and appropriate. Ya. Yang sulit kan appropriate-nya itu yang tepat. Nah, itu yang kita ini. Kalau memang kita sudah mencoba alternatif lain tidak menemukan, ya kita tadi tidak menyatakan pendapat bahwa memang kita merasa satu-satunya dokumen yang bisa menjadi rujukan kita adalah notula rapat direksi, misalnya seperti itu. Maka kita bisa saja menyatakan tidak menyatakan pendapat. Gitu. Tapi kalau sekiranya ada prosedur alternatif lain, yaitu misalnya seperti ini. Kalian di dalam mengidentifikasi terkait apakah seluruh modal, seluruh pemerolehan modal telah tercatat di dalam laporan keuangan, misalnya seperti ya hari kemarin kita pelajari itu. Kebetulan perusahaan ini masuk listing di bursa gitu. Kita nggak dapat nih notula rapat direksi karena tadi ada alasan rahasia dan sebagainya gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa perusahaan ini dia menerbitkan saham seluruhnya itu sudah tercatat di dalam laporan keuangan. Karena perusahaan ini listing di bursa, kita bisa dapat alternatif prosedur lain, yaitu kita bisa yakin bahwa kalau dia masuk di bursa pasti kalau mau jual saham atau menerbitkan saham pasti melewati prosedur sebagaimana layaknya perusahaan lain masuk bursa menggunakan biasanya pihak ketiga, ada underwriter, ada misalnya biro administrasi efek dan sebagainya. Nah, kita bisa memperoleh informasi dari sumber-sumber lain tadi yang memberi kita keyakinan bahwa memang seluruh transaksi penerbitan saham telah tercatat di dalam laporan keuangan. Kita bisa minta dokumen-dokumennya. Bisa seperti itu. Tapi bisa jadi ini perusahaan-perusahaan tertutup. Nah, seandainya ini perusahaan-perusahaan tertutup, dia menerbitkan saham tidak melalui tadi mekanisme yang ada di bursa efek karena dia tidak listing kan. Nah, karena perusahaan tertutup, dia jualnya juga mengadministrasikan sendiri, tidak menggunakan pihak ketiga. Karena jualnya paling ke temannya pemilik atau saudaranya yang beli sahamnya ya seputaran lingkungannya si pemilik. Dokumen yang bisa kita yakini salah satunya yaitu adalah mau tidak mau kita harus melihat dokumen bagaimana notula rapat direksi. Nah, kita nggak dapat, maka kita perlu untuk menyatakan tidak memberikan pendapat atau tidak menyatakan pendapat TMP atau disclaimer nama lainnya. Jadi kondisional ya, bisa jadi kita memang itu satu-satunya dokumen yang bisa perlu untuk memberikan bukti, bisa jadi pada kondisi tertentu kita ada alternatif prosedur yang lain.
Ya itu ya, nanti jadi kalian harus bisa melihat-lihat kondisinya juga. Oke, sekarang sebagai gambaran umum kita bicara investasi ya. Nah ini kembali ya, di awal selalu coba pahami proses bisnisnya terlebih dahulu. Kalau bicara investasi, nanti kita akan ada dua kemungkinan di sini. Investasi dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk kita misalnya memberikan kita bicara investasi jangka panjang ya, dalam bentuk obligasi ya, atau surat utang gitu ya. Kita membeli surat utang di situ. Atau investasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk saham. Ya. Nanti bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Kemudian apa yang nantinya perlu kita lihat ya, masing-masing ini ada siklusnya. Jadi selalu mulainya dari inisiasi. Inisiasi itu inisiatifnya untuk investasi dari siapa? Ini biasanya kaitan dengan apa? Dengan otorisasi. Siapa yang menyetujui? Ya, kalau inisiasi gitu. Idenya dari siapa? Siapa yang menyetujui investasi tersebut? Di mana kita bisa melihat ini? Di minutes of meeting atau MOM kalau saya singkat ya. Di MOM-nya rapat direksi tadi. Ini biasa kita bisa tahu nih, inisiasinya sudah disetujui atau belum, ya, gitu ya. Kemudian kita perlu melihat nanti di sini ada proses berikutnya. Kalau kita sudah memutuskan mau obligasi atau mau saham, berarti kan kita bisa jadi melakukan pembelian saham atau kita melakukan pembelian obligasi. Ini berarti kita akan ada namanya addition investasi. Ya. Penambahan investasi. Nah, ini nanti di sini ya. Kemudian nanti kita pada waktunya, selama proses, kita akan juga nanti memperoleh yang disebut bisa jadi nanti dividen atau pendapatan bunga kalau obligasi ya. Bunga ini sepanjang nanti proses kita memiliki investasi sampai nanti pada akhirnya kita kalau bahasanya disposal atau kita menjual atau melepas dari investasi tersebut ya. Nah, ini berarti kira-kira ada tahapnya tahap 1 saya buat dari ini tahap 2. Ini proses ketiga, ini proses ke saya lupa tadi mau mengeluarkan pensil warnanya, saya lupa tadi di mana ya. Oke. Nggak apa-apa lah, hitam semua nggak apa-apa ya. Saya pakai perangkatnya kadang-kadang ini agak gaptek gitu. Udah ini lupa tadi caranya bagaimana. Oke. Nah, yang pertama isunya asersi apa? Ya ini selalu ini ya. Kalau inisiasi kita akan melihat nanti apa? Persetujuan. Boleh atau tidak di situ nanti. Kemudian apakah yang semua diinisiasi nanti masuk ke dalam laporan keuangan? Berarti isu apa? Pertama, completeness. Apakah semua yang diinisiasi dilakukan pembelian tadi saham atau transaksi pembelian obligasi semuanya tercatat di GL atau di laporan keuangan? Itu completeness. Kemudian yang kedua, apakah yang ada di laporan keuangan ya, semuanya benar-benar ada atau benar-benar diinisiasi? Benar nggak? Jadi harus bolak-balik ngelihatnya ya. Karena apa? Baik transaksi investasi
maupun transaksi yang kemarin kita bahas terkait modal itu sama. Jumlahnya sedikit tapi nilainya besar. Jadi kalau hilang satu aja akan material dampaknya. Ya, hilang satu aja material, maka kita perlu nanti menguji existence dan occurrence-nya. Ya, ini sama ya. Ini di fase inisiasi. Dan berikutnya tipnya right and obligation. Investasi itu punyanya siapa? Jangan-jangan kita bayar, manfaatnya yang nerima orang lain. Ini banyak kejadian di kita. Orang mengeluarkan duit, ternyata yang nerima manfaatnya ke orang lain. Bahasanya dia kena tipu itu. Bisa saja perusahaan juga mengalami hal yang sama. Karena nggak cermat baca di klausulnya atau di kontraknya, perusahaan mengalami kerugian. Karena tertipu, jadi itu. Bisa jadi seperti itu. Maka kita selaku auditor perlu menguji nih. Completeness, existence, right and obligation, itu perlu ini. Kemudian addition atau pembelian investasi. Ya, ini sama. Kita cek ketiga hal ini, tapi ini nanti ditambah. Kalau pembelian transaksi pembelian atau kita beli menambah investasi ya, entah beli saham atau beli surat utang di situ, ada hal yang harus diperhatikan selain tiga hal tadi, yaitu terkait valuation and accuracy. Perhitungannya betul tidak, dan penilaiannya betul atau tidak. Karena apa? Kalau saham itu pasti punya namanya nilai pari. Kemudian bisa jadi nanti akan dapat premium. Bisa jadi nanti akan dapat diskonto. Karena nilai-nilai yang di pasarnya bisa jadi berbeda. Itu kalau kita dari sisi penerbitan. Tapi kalau kita yang sisi yang beli, kita yang di sini kan kita beli investasi ya. Kita nanti akan memperhatikan nanti di situ harga jual dan harga belinya, karena biasanya kita membelinya di bursa efek, harga pasarnya seperti apa. Ya, begitu nanti suatu saat kita melepas kembali, pada saat kita di sini disposal, kita akan bisa mengetahui kita akan mendapatkan capital gain atau tidak, atau jangan-jangan kita loss atas investasi tersebut. Gunanya seperti itu. Makanya pada saat penambahan ini kita juga perlu memperhatikan perhitungannya betul atau tidak untuk valuasi dan akurasinya di situ. Termasuk nanti untuk dividen maupun pendapatan bunga. Ya. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan juga nanti, ada salah satu prosedur di sini untuk membuktikan apakah sebuah investasi tersebut eksis atau tidak. Ini ya, saya kasih existence atau tidak. Selain kita menguji dari minutes of meeting tadi, saya sampaikan tadi kalau perusahaan-perusahaan yang listing di bursa atau terbuka kita membeli investasinya via bursa efek, biasanya perusahaan tersebut akan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga atau jasa untuk mengadministrasikan atau untuk membantu di dalam proses pembelian efek tersebut, atau bahkan membantu di dalam penyimpanan untuk efek-efeknya tersebut, efek atau saham-saham yang dimiliki. Ya, kalau di bursa efek itu ada namanya Custodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Kemudian nanti juga ada kadang-kadang di beberapa negara juga ada lembaga-lembaga yang memang di situ berperan di dalam menyimpan atau mendokumentasikan data-data saham yang dimiliki dari masing-masing investor, dan di situ biasanya ada laporan berkalanya. Itu kita bisa mendapatkan dari sana. Kalau memang tidak dipublikasikan, kita bisa melakukan yang namanya kemarin konfirmasi. Kita bisa meminta konfirmasi. Gitu. Selain dengan data-data yang ada di perusahaan ya, kita melakukan konfirmasi, kita menanyakan perusahaan ini memiliki saham berapa, nilainya berapa, itu kita bisa tanyakan. Portofolio sahamnya apa saja yang dimiliki,
Misalnya saham pertambangan, saham apa nilainya saat ini berapa, bisa kita konfirmasi di sana. Kemudian selain tadi konfirmasi, sebenarnya kalau perusahaan itu juga memiliki data sendiri, biasanya juga menyimpan, itu seperti sertifikat sahamnya, kita juga bisa meminta dokumen-dokumen tersebut dan kita bisa melakukan pemeriksaan inspeksi atas dokumen. Jadi ada bisa dari dalam, bisa juga kita meminta dokumen dari luar. Itu untuk nanti menguji ini ya, eksistensinya ya. Termasuk juga untuk nanti menguji completeness-nya. Kalau kita menemukan ada dokumen-dokumen tadi, saham dan sebagainya, kita bisa telusur, kita bisa melakukan namanya tracing ke laporan keuangan, tercatat atau tidak. Kira-kira seperti itu. Ini prosesnya sebenarnya hanya 4 ini ya, tapi nanti pengembangannya tadi variasi. Jadi program kerja audit kita itu tergantung perusahaannya, apakah perusahaan terbuka, apakah perusahaan tertutup, atau jangan-jangan perusahaan perseorangan, itu yang pertama. Yang kedua, tergantung juga dari investasinya, apakah di investasi di saham atau investasi di obligasi, itu juga akan berbeda. Kemudian juga kita perlu lihat tipenya, tipe sahamnya lebih detail lagi, sahamnya saham apa yang dimiliki perusahaan, preference atau saham common stock, itu juga berbeda. Jadi ditambah lagi di sini nanti. Pada saat menerima dividen, di sini nanti kita lihat jumlah kepemilikan sahamnya berapa persen. Apakah 20% ke bawah, atau 20% sampai 50%, atau lebih dari 50% pemilikan sahamnya atas sebuah perusahaan. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke metode nanti untuk penilaiannya, apakah berdasarkan harga perolehan atau berdasarkan metode ekuitas. Itu kembali ke metode akuntansinya. Di sini juga pengaruh ya. Oke, ini dari pemahaman proses bisnis ya. Nah, saya next saja lagi. Kita belum masuk ke ini ya, belum masuk ke tujuan dan prosedur ini. Tapi dari sini kalau kita udah ngobrol-ngobrol seperti ini kalau auditor itu biasanya seperti ini ngobrol-ngobrol simulasi. Kira-kira nakalnya di mana, kira-kira salahnya di mana. Nah, itu pemahaman proses bisnis sekaligus memahami terkait resiko. Di sini kita baru nanti menentukan tujuan. Bisa bertanya Pak sebelum masuk Iya, tujuan. silakan. Mas Zaki. Terkait inisiasi tadi Pak. Jadi kan boleh Pak untuk penjualan maupun pembelian dari sekuritas itu apakah harus diotorisasi oleh BOD atau boleh melalui bendahara saja? Oke. Terima kasih, Mas Zaki. Pertama, kalau untuk itu kita lihat di kebijakan perusahaan. Ya. Biasanya perusahaan itu punya peraturan. Dia punya aturan tata kelolanya. Ya. Kalau kita menemukan, oh ternyata menurut peraturan kebijakan perusahaan, investasi saham atau obligasi boleh diputuskan oleh bendahara, ya, maka secara akuntansi boleh, tapi harusnya itu menjadi temuan auditor pada saat pengujian internal kontrol, pengendalian internal, test of control. Di situ akan menjadi temuan. Karena apa? Bendahara kan yang bayar. Lalu bendahara juga yang mengambil keputusan untuk investasi. Nah, terjadi conflict of interest nggak kemungkinan seperti itu? Atau risiko segregation of duties-nya akan bermasalah tidak? Nah, itu akan menjadi temuan pada test of control. Di situ nanti kita bisa memberikan rekomendasi perbaikan, yaitu perlu adanya pengaturan terkait level otorisasi. Nah, berdasarkan nilai transaksi, misalnya seperti itu. Itu jadi temuan auditor. Dan itu harusnya nanti tertuang di dalam laporannya hasil audit kita juga. Jadi laporan hasil audit itu tidak hanya nanti menceritakan terkait bagaimana akuntansinya itu sesuai tidak dengan kebijakan yang berlaku ataupun ketentuan standar pelaporan, tapi juga kita nanti menginformasikan terkait bagaimana pengendalian internalnya memadai atau tidak memadai.
itu perlu kita tuangkan juga di dalam laporan kita. Kira-kira seperti itu, Mas Zaki. Berarti Pak, hal itu jadi termasuk risiko juga ya Pak? Betul sekali. Biasanya nanti akan ada masalah. Tapi kebetulan tadi kalau diskusi kita kan kita seolah-olah belum tahu masalahnya apa. Nanti biasanya di belakang sih ketemu ada kesalahan material, temuan-temuan biasanya ada. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu ya. Jadi untuk kita sebagai auditor, kadangkala saya menghadapi tadi case-case seperti Mas Zaki ini. Ini harusnya salah nih, tapi saya secara logika salah, tapi ini dari aturannya dia boleh kok gitu. Sering kali auditnya seperti itu. Biasanya kalau kita udah secara logika itu ada yang tidak tepat, kita cari dari sudut yang lain. Jadi kalau bahasanya, kalau ilmunya ya, kalau auditor itu melihat gelas itu jangan dari sisi depan saja, tapi keliling gelas. Kalau ada yang nggak wajar itu pasti ada yang retak di salah satunya. Gitu. Ya, tadi yang Mas Zaki ilustrasikan seperti itu. Jadi kalau kita hanya melihat sisi depannya, oke, kita lihat pada selanjutnya, setelah kita memahami proses bisnis, kita tuangkan tujuan. Jadi tujuan tadi dari diskusi kita tadi, kita buat namanya paraphrasing, bahasanya dirubah, tapi intinya menjawab dari asersi tadi. Kita harus bisa menjawab, membuktikan asersi completeness, ya. Bagaimana membuktikan bahwa seluruh transaksi penjualan ini telah tercatat di dalam laporan keuangan. Kemudian kita juga perlu menjawab asersi existence. Ketiga, kita menjawab tadi right and obligation. Keempat, akurasi valuasi. Dan yang kelima tadi terkait presentation and disclosure kalau ada kebijakan-kebijakan. Ini sebagai tujuan audit. Nah, nanti tinggal kita tuangkan di dalam prosedurnya ya. Jadi 5 poin ini sebagai sebagai rujukan utama nanti di dalam kita menyusun program kerja audit. Nah, kita paling mungkin mulainya dari eksistensi dulu. Biasanya kan kita paling mudah dari eksistensi. Tadi, dari mana kita lihat? Saya lupa penghapusnya di mana, jadi nggak bisa ini. Saya mau nggak mau manual ya ini. Pertama kalau eksistensi pengujiannya pakai apa biasanya? Kalau kata kunci di prosedur? Vouching. Betul. Vouch dari laporan keuangan ke dokumen sumber. Itu ya, kata kuncinya itu. Dari laporan keuangan ke dokumen sumber. Dokumen sumbernya apa? Macam-macam ya. Kita bisa tadi minutes of meeting direksi yang pertama. Kedua, apalagi? Data-data bukti investasi. Misalnya apa? Kalau kalian sudah ada yang investasi belum? Biasanya anak-anak muda sekarang uangnya banyak-banyak ini. Biasanya sudah mulai investasi, ada sertifikat saham atau sertifikat obligasi gitu ya. Dan lain-lain. Minute of meeting, ini. Kemudian apa? Jawaban konfirmasi. Bisa nggak? Tadi kalau dengan pihak ketiga, kita minta konfirmasi, boleh kan? Oke. Kemudian ada lagi yang berikutnya kita masuk ke pengujian. Pakainya apa kalau ini? Completeness.
tracing, Pak. Tracing ya. Tracing, dokumen sumber ke laporan keuangan. Sama ya, dari sini tinggal dibalik. Kan, jadi ini logikanya gini, kenapa saya uraikan ini, di dalam pengujian, baik nanti yang pertemuan kita kemarin malam, dengan yang saat ini, kita melakukan vouching sekaligus tracing. Bisa jadi atas hal yang sama. Ya. Karena kita perlu menguji bolak-balik, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Maka ini boleh kata menguji ke sini, ini menguji ke kanan. Dokumen sumber ke GL, sama. Tapi kita cek apakah sudah masuk semua. Ditambah satu lagi apa? Selain yang minutes of meeting, sertifikat saham, ini kita telusur ke GL, ada lagi yang bisa kita lakukan. Dari mana? Jurnal cash out, pengeluaran kas ya. Jurnal pengeluaran kas yang nilainya signifikan. Jadi gini, kalau perusahaan itu mengeluarkan uang yang besar, tapi biasanya untuk apa sih? Kalau tidak untuk belanja beli aset, ya kemungkinan ya, dia kemungkinan untuk investasi atau untuk membayar utang jangka panjang. Tapi biasanya kalau membayar utang jangka panjang pun, dia biasanya kan dicicil, biasanya seperti itu dan rutin. Kalau tahu-tahu nggak ada apa-apa, tahu-tahu dia membayar atau mengeluarkan uang kas yang besar, kalau tidak beli aset ya dia investasi. Nah, kalau itu kita menemukan seperti itu, perlu kita telusur. Ini apa sih? Jangan-jangan ini pembelian investasi yang belum kecatat. Nah, kita bisa menggali lebih dalam. Ya. Ini pengujian ini. Selain pengujian substantif yang dilakukan seperti ini, kita juga, tadi saya lupa mengingatkan, prosedur analitis ya. Di awal bisa kita lakukan prosedur analitis. Misalnya di laporan keuangan kita ketemu ada namanya pendapatan bunga. Ya. Bunga, kalau ada bunga, pendapatan bunga, pasti ini ada temannya apa biasanya? Ya, kalau pendapatan bunga tahun ini naik, logikanya jumlah kepemilikan atas obligasi kita juga naik. Kalau nggak sesuai, itu perlu dipertanyakan. Logikanya seperti itu. Kalau ada perubahan signifikan ya, kecuali kalau perubahannya kecil itu memang mungkin ada fluktuasi imbal hasil atau ini, tapi secara umum biasanya seperti itu. Kemudian untuk right and obligation sama ya, itu tadi kita bisa konfirmasi, cek dokumen. Kalau melihat kewajiban biasanya cek dokumen tadi di sertifikat ataupun di kontraknya, itu biasanya muncul klausul-klausulnya. Bagaimana right and obligation-nya. Ya. Yang paling berat ini biasanya. Valuation ya. Ini kalian harus buka buku lagi ya. Atau kalau mungkin kalian sudah hafal ya bagus. Biasanya ini bicara metode akuntansinya ya. Bagaimana metode akuntansinya untuk valuasinya ya. Biasanya kaitannya dengan kebijakan akuntansinya di situ seperti apa metode valuasi. Biasanya ada, ini sudah diatur. Kemudian juga jangan lupa impairment. Menghitung impairment-nya ya. Itu perlu dipastikan juga. Sisanya terakhir tinggal presentation and disclose. Sudah, ini yang akan menjadi kira-kira langkah kerja di dalam program kerja untuk menguji terkait investasi. Alurnya itu saja. Jadi dari pemahaman proses bisnis kita kembangkan. Ya. Oke, mungkin itu dari saya, mungkin terlalu panjang lebar ya. Harusnya ini praktikum kalian saja, tapi kalau saya lihat, kenapa saya tertarik untuk menjelaskan ini, karena dari tahun ke tahun materinya kan apel blossom ya. Saya ingin melekat di kalian, saya ulang-ulang terus, bahwa yang paling penting adalah pemahaman proses bisnis. Kalau kalian sudah bisa memahami proses bisnis, itu mau kemana-mana enak. Karena apa? Kalau kita praktek audit, nantinya open book ya.
Jadi kalau kalian lupa metode akuntansinya, lupa bagaimana metode depresiasinya, atau lupa bagaimana cara menghitung nilai realisasi bersihnya, atau metode-metode yang lain, kalian bisa buka buku atau buka kebijakan akuntansi dari perusahaan tersebut. Tapi yang namanya pemahaman proses bisnis itu adalah keterampilan kemampuan kalian melihat kondisi, melihat data, lalu membuat kesimpulan bagaimana proses bisnis yang berjalan, resikonya seperti apa. Nah, itu yang ingin saya tanamkan kepada kalian. Karena di lapangan nanti cukup dinamis, sama yang kalian periksa, beda perusahaan, situasinya berbeda. Perusahaan sama kalian periksa, tapi beda bagian, bisa jadi nanti juga berbeda. Prosedurnya pun nanti perlu kalian sesuaikan. Ya, mungkin itu dari saya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum nanti masuk dari kelompok, saat ini kelompok 2 ya, kelompok 2 untuk pemaparan. Kelompok 3 dan 5, Pak. 3 dan 5, sorry. Saya ingatnya kemarin habis 1 dan 6 ini, kelompok 3 dan 5. Oke, belum? Kita lanjut saja kalau gitu, sambil nanti berjalan kita bisa lihat dari case-nya yang ada di April Blossom. Oke, silakan untuk kelompok, ya 3 dulu lah kalau yang ini, kelompok 3. Atau kalian sudah ada kesepakatan, kelompok 5. Ya udah kelompok 3 dulu kalau gitu, ya. Belum bisa ya? Sudah saya multiple participant. Sudah saya ini. Oh iya, nanti tolong kalian setiap absen dicek ya nanti apakah absen kalian sudah lengkap. Kalau bisa sih setiap rekaman itu ada backup-nya sehingga nanti kalau ada apa-apa di kemudian hari, seperti case-nya untuk hari ini kan ada gangguan sistem misalnya seperti itu. Kalian mempunyai bukti karena absensi itu menjadi syarat ini. Ini kadang-kala namanya teknologi ya, tidak sempurna itu. Bisa jadi hilang atau ini kalau nggak ada buktinya agak sulit nanti untuk pembuktiannya itu. Pak Riza, maaf sebelumnya Pak, Ya. izin kemarin sudah kelompok 3, terus sekarang kelompok 5 Pak. Bagaimana Pak? Oh, nggak apa-apa, makanya tadi saya tawarkan. Saya tawarkan siapa ini, kelompok 5 Oh iya. silakan. Makanya itu langsung saja ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Riza dan selamat siang teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai assignment 6 buku Apple Blossom Company Investment in Securities.
Saya Berta nomor absen 4, lalu ada Elvira nomor absen 7, Rofah nomor absen 21, Tendi nomor absen 27, dan Zaki nomor absen 30. Untuk presentasi yang pertama dimulai dari risiko yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Berta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang risiko. Sebelum kita mengetahui atau menentukan tujuan audit maupun audit program, kita harus mengetahui risiko dari satu siklus tersebut. Nah, setelah kami pelajari bahwa ada 10 risiko yang kemungkinan terjadi pada siklus investasi. Yang pertama itu adanya investment yang tidak tercatat. Asersi terkait itu completeness. Nah, teknik yang dilakukan adalah inspeksi. Kemudian yang kedua itu adalah salah klasifikasi investment. Asersi terkaitnya valuation and allocation. Teknik yang digunakan cek dokumen sumber. Kemudian yang ketiga ada understated saldo akhir investment. Itu asersi terkait completeness. Teknik yang dilakukan adalah tracing. Kemudian yang keempat, adanya kesalahan pencatatan dan penyajian nilai investasi dan transaksi lainnya terkait dengan sekuritas. Asersi terkait itu valuation and allocation. Kemudian teknik yang dilakukan adalah inspeksi dan rekalkulasi. Kemudian yang kelima, risikonya tidak diakuinya jurnal akrual akhir tahun untuk bunga dan amortisasi investasi. Untuk asersi terkait itu valuation and allocation, tekniknya tracing dan rekalkulasi. Kemudian yang keenam, adanya transaksi investasi fiktif. Asersi terkait itu existent atau occurrence, sedangkan tekniknya adalah vouching. Kemudian selanjutnya untuk risiko selanjutnya itu ada understated atau overstated nilai investasi yang tercatat. Asersi yang terkait valuation and allocation, kemudian teknik yang dilakukan inspeksi dan dokumentasi. Selanjutnya yang ke-8, kurang memadainya pengungkapan informasi terkait investasi. Asersi terkait itu presentation and disclosure. Teknik yang dilakukan inspeksi dan dokumentasi. Kemudian yang ke-9, adanya transaksi investasi yang tercatat yang tidak menunjukkan hak perusahaan. Asersi terkait itu right and obligation, serta tekniknya inspeksi dan dokumentasi. Dan yang terakhir, 10, transaksi terkait tidak diotorisasi dengan sesuai. Asersi terkait itu right and obligation. Tekniknya cek notulen rapat board of director. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana risiko auditnya, kemudian kita ke tujuan auditnya. Nah, dari tujuan audit yang pertama untuk asersi existent or occurrence itu memastikan investasi punya dokumen penting. Jenis bukti auditnya itu melakukan konfirmasi dan inspeksi. Kemudian untuk yang kedua itu ada completeness. Itu memiliki tujuan untuk memastikan investasi sudah tercatat seluruhnya. Jenis bukti audit yang dilakukan itu inspeksi. Kemudian selanjutnya ada asersi valuation or allocation. Ada beberapa tujuan dari asersi tersebut. Yang pertama itu memastikan saldo investasi sudah tepat dengan nominal di dokumen sumber. Jenis bukti auditnya inspeksi. Kemudian selanjutnya memastikan total di buku besar investasi sudah tepat dengan saldo. Jenis bukti auditnya tracing dan inspeksi. Kemudian selanjutnya memastikan investasi sudah diklasifikasi secara tepat. Jenis bukti auditnya inspeksi. Selanjutnya memastikan saldo investasi yang sudah disajikan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Jenis bukti auditnya konfirmasi dan verifikasi. Selanjutnya memastikan investasi yang dicatat pada periode yang tepat. Jenis bukti audit inspeksi. Dan yang terakhir dari valuation or allocation itu untuk memastikan nilai pendapatan dividen, pengakuan interest dan allowance untuk selisih harga pasar sudah dicatat dengan tepat. Jenis bukti auditnya rekalkulasi. Dan asersi selanjutnya itu ada right and obligation. Tujuannya untuk memastikan klien
memiliki hak atas investasi. Jenis bukti audit, inspeksi, dan yang kelima, asersinya itu presentation and disclosure. Tujuan auditnya memastikan perjanjian investasi sebagai jaminan telah diungkapkan secara benar. Jenis bukti audit yang dilakukan itu adalah inspeksi. Untuk program audit selanjutnya akan dijelaskan oleh Tenti. Baik, saya akan lanjutkan untuk prosedur auditnya. Jadi yang pertama itu ada review dan evaluasi pengendalian internal atas investasi yang mencakup asersi kelimanya, yaitu asersi occurrence or existence, completeness, right and obligation, valuation and allocation, dan juga presentation and disclosure. Lalu yang kedua itu yaitu review hasil rapat Dewan Direktur untuk otorisasi akuisisi dan atau penjualan investasi terkait asersi right and obligation. Lalu yang ketiga yaitu siapkan analisis investasi yang menunjukkan saldo awal, akuisisi, penjualan, dan saldo akhir terkait asersi, valuation, and allocation. Referensinya yaitu kertas kerja E1 dan juga 6. Lalu yang keempat, telusuri saldo awal dalam kertas kerja periode tahun yang bersangkutan, yaitu terkait asersi, occurrence, or existence, yang referensinya yaitu kertas kerja E1 dan juga E6. Kemudian yang kelima, uji dokumen pendukung untuk akuisisi dan penjualan, asersinya terkait occurrence or existence dan juga completeness yang referensinya kertas kerja E4. Dan kemudian yang nomor 6, inspeksi sertifikat semua investasi yang dijaga oleh klien. Schedule nomor sertifikat, nomor per lembar, pemilik, nilai par atau nilai wajar. Yaitu asersinya terkait asersi occurrence or existence dan juga completeness, referensinya yaitu kertas kerja E2. Yang ketujuh, konfirmasikan secara detail atas pengadaan investasi oleh bagian terkait dan juga broker untuk dicatat dalam buku pembantu. Prosedur audit ini terkait asersi, occurrence or existence, completeness, dan juga right and obligation. Dan referensinya ada di kertas kerja E4. Dan kemudian yang ke-8, monitor dan rekonsiliasi kan pendapatan investasi dengan pencatatan dividen independen dan bunga terkait asersi right and obligation yang referensinya ada di kertas kerja E5. Dan yang ke-9, monitor laba atau rugi dalam penjualan dan telusuri dalam akun besar buku besar yang sesuai terkait asersi right and obligation dan referensinya ada pada kertas kerja E3. Yang ke-10, tentukan nilai pasar akhir tahun dan bandingkan dengan kos yang dicatat terkait asersi right and obligation dan kertas kerja E1. Dan ke-11, telusuri saldo akhir dalam laporan keuangan dan memastikan penyajiannya sudah tepat terkait asersi presentation and disclosure. Dan yang kemudian ke-12, menguji asumsi manajemen terkait dengan penilaian menggunakan verbal inquiry terkait asersi occurrence and existence serta valuation and allocation. Dan yang terakhir, lakukan analytical procedure terkait investasi yang mencakup semua asersi, yaitu asersi occurrence or existence, completeness, right and obligation, valuation allocation, dan juga presentation and disclosure. Selanjutnya, untuk schedule selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah schedule E4. Nah, di schedule ini adalah confirmation letter dari Roberts and Underwood selaku broker yang memuat seluruh transaksi sekuritas Apple Blossom Company selama 1 tahun. Sesuai dengan permintaan klien kami yaitu Apple Blossom Company, kami yaitu Robert and Underwood telah menyediakan
daftar detail untuk transaksi yang telah kami lakukan pada akun Apple Blossom selama tahun 2003. Yang pertama yaitu menjual 1.270 lembar saham milik Lakawana Energy dengan jumlah 170.180 dengan komisi 127 dan net amount sebesar Rp170.053. Lalu menjual 1.686 lembar saham dari United Grain dengan amount 202.230 dengan komisi 40, lalu net amount sebesar 202.190. Selanjutnya, membeli 75 lembar 10 years 10% debentures of Sears Credit Corp dengan nilai par 75.000 dan yield 11%. Dibeli dengan amount 72.000 dengan commission 173 sehingga net sebesar. Selanjutnya membeli 200 share dari McCormick Wheat and Milling dengan amount 9.600 lalu commission sebanyak 50 dan net 9.650. Lalu membeli juga 600 share dari solarenergy.com dengan amount 12.900 lalu komisi 60 sehingga net menjadi 12.960. Yang terakhir membeli 500 share dari Omega Data System dengan amount 37.500 lalu komisi Rp100 dan net sebesar 37.600. Untuk sekuritas dari Omega Data System ini sudah dibeli oleh Apple Blossom Coin Company, namun sertifikatnya masih ditahan oleh kantor sambil menunggu pembayaran oleh Apple Blossom Company. Selanjutnya untuk schedule E2, kami telah melakukan pemeriksaan dengan ditemani Lillian Stockton sebagai treasurer dan kami melakukan securities examination. Securities examination ini kami lakukan di Big City National Bank yang mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, investment dari Southwestern Telecom untuk sertifikat nomornya 21 dengan jumlah lembar sebanyak 1.425. Untuk referensi KK ada di E1. Lalu investasi di McCormick Milling dengan sertifikat nomor 7114 sebanyak 200 lembar dengan referensi KK E1. Lalu investasi di solarenergy.com dengan sertifikat nomor 618 sebanyak 600 lembar dengan referensi KK E1. Selanjutnya ada bond di Sears Credit Corp dengan nomor sertifikat 23412415 sebanyak 75 lembar dengan referensi KK E6. Sekuritas yang tercantum di atas telah diperiksa di hadapan saya dan dikembalikan kepada saya pada 31 Desember 2003 pukul 11.30 pagi. Selanjutnya ke schedule E3, yaitu schedule yang membahas tentang gain or loss on sale investment. Jadi sesuai dengan yang tertera di schedule E4 bahwa tadi ada 2 sekuritas yang dijual, yaitu sekuritas di Lakawana Energy dan di United Grain. Untuk Lakawana Energy, shares yang dijual sebanyak 1.270 lembar dengan cost 147.320. Jumlah ini tertera pada prior years working paper pada halaman 302. Lalu dijual menghasilkan Rp170.053
dari schedule E4 tadi dengan asumsi kami sudah melakukan tracing ke cash journal receipt sehingga mendapat gain sebesar 22.733. Selanjutnya, Kelihatannya ini koneksinya terkendala, Mbak. Atau off video dulu nggak apa-apa. Biar untuk mengurangi beban sekuritas koneksi. yang kami jual dari United Green 1.686. Ya, sudah. Ya. Selanjutnya di United Green saham yang dengan cost Oh ini ya, terlempar ya? Oh ya Pak, maaf Pak. Ini sudah. Nggak apa-apa, di off videonya aja, kameranya di off aja untuk ngurangin beban. Iya sudah. Ini sudah muncul ya Pak ya, maaf. Sudah. Iya. Saya ulang untuk yang schedule E3 sesuai dengan tadi schedule E4 bahwa ada 2 sekuritas yang dijual oleh Apple Blossom, yaitu yang pertama dari Lakawana Energy sebanyak 1.270 lembar dengan cost 147.320. Kami dijual dengan harga Rp170.053 menghasilkan gain sebanyak 22.733. Selanjutnya dijual juga 1.686 lembar saham dari United Green dengan kos 198.948. Dijual dengan harga 202.190 sehingga dapat gain 3.242. Sehingga didapatkan balance per audit sebesar 25.975, yang mana sudah cocok dan sesuai saldonya dengan catatan klien, terbukti di working trial balance di income statement di halaman 265. Jadi untuk gain or loss on sale of investment ini tidak ada koreksi. Sekian untuk schedule E3 dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan schedule E6 terlebih dahulu. Jadi, pada schedule E6 ini terdapat koreksi sebesar 72.393. Yang pertama itu dikarenakan jadi pada 2003 ini Miss Stockton membeli investment in bonds of Sears Credit Corporation yang diterbitkan pada 1 Juli 1998 dan jatuh tempo pada 1 Juli 2008, yang berarti 10 tahun. Dan coupon rate-nya 10%, market rate-nya 11%, dan akan dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, setelah kita lihat, ternyata perusahaan ini mencatat bond investment ini tuh pada investment in securities, padahal seharusnya dicatat pada long term investment. Nah, ini juga dapat dilihat pada laporan keuangan tahun lalu bahwa perusahaan ini tidak ada mencatat long term investment. Maka dari itu kita akan menjurnal reklasifikasi terkait investment in bonds ini. Nah, jadi kan tadi geser lagi ke tempat yang tadi. Geser lagi ke ujung. Nah, jadi kan tadi sudah dikasih tahu berapa rate-nya dan jatuh temponya kapan. Tapi kita belum ada di sini diberitahu berapa
par dari bonds tersebut. Nah, berdasarkan schedule E4 tadi yang sudah dipaparkan oleh Berta, diketahui bahwa nilai par dari bonds tersebut sebesar 75.000. Maka kita dapat membuat tabel amortisasi terkait investment in bonds ini. Nah, jadi pada tabel amortisasi ini pada tanggal 1 Juli 1998 didapatkan 70.519 dengan rumus present value dari Excel. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2003 kita dapat dilihat di sini bahwa carrying value dari bonds tersebut sebesar 72.173, maka kita akan membuat jurnal reklasifikasi long term investment pada investment in securities sebesar 72.173. Nah, selanjutnya kita akan menjurnal terkait pendapatan bunga akrual dan juga amortisasinya yang sudah bisa diakui per tanggal 31 Desember 2003, yaitu dengan mencatat miscellaneous receivable sebesar 3.750, long term investment sebesar 220, pada income from investment sebesar 3.970, yang mana amortisasi tersebut didapatkan dari selisih interest revenue dikurang miscellaneous receivable 375. Kemudian akan kita masukkan dalam schedule E6 terdapat addition sebesar 72.173 dan amortisasi atas diskon bonds investment tersebut 220, maka akan berjumlah 72.393 balance per auditnya. Selanjutnya lanjut ke schedule E5. Nah, jadi di schedule E5 ini kita diminta untuk merekalkulasi dari halaman 171. Nah, di sini kan udah dicatat semua sama Apple Blossom-nya. Jadi tanggal 31 Maret ada short term Telekom dengan 1.425 shares dikali income per shares-nya 0,6 didapat 855. United Train dengan 1.686 shares dikali dengan income per share-nya 1,55 didapat berjumlah 2.613 pada tanggal 30 Juni 2003. Western Telekom shares-nya 1.426 dikali 0,6 didapatkan 855 pada tanggal 30 September. Southwestern Telekom shares-nya 1.425 dikali income per share-nya 0,6 didapatkan 855. Mick Milling dengan 200 shares dikali 1,3 didapat 260. SolarEnergy.com 600 shares dikali 0,7 didapatkan 420. Kemudian pada 12 Desember 2003 Southwestern Telekom dengan share 1.425 dikali 0,6 didapatkan 855. Mick Milling dengan 200 shares dikali 1,3 didapatkan 260. SolarEnergy.com dengan 600 shares dikali 0,7 didapatkan hasil 420. Nah, dari penjumlahan ini didapat balance per book-nya 7.393. Nah, karena tadi terdapat koreksi dari schedule E6, maka di sini akan kita tambahkan sebesar pendapatan bunga per 31 Desember 2003, yaitu 3.970, maka balance per book-nya 11.363. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan schedule
E1, dan E. Selanjutnya saya akan menjelaskan schedule E1. Di schedule ini akan diperiksa apakah sudah mencatat semua investasi pada sekuritas atau investment in security dan telah mengklasifikasikannya dengan benar, serta jumlah investasi apakah sudah tepat, serta dilakukan juga penyesuaian terhadap nilai pasar saham. Di sini terdapat 6 sekuritas, di mana sekuritas A, B, dan C ini dibeli pada tahun 2002, sedangkan sekuritas D, E, dan F ini dibeli pada tahun berjalan. Pertama yaitu sekuritas Southwestern Telcom yang dibeli dengan harga $90 dengan jumlah 100.425 saham. Sekuritas ini sudah sesuai dengan neraca saldo dan schedule pada tahun sebelumnya, serta tidak ada penambahan maupun pengurangan. Berdasarkan info Wall Street Journal, price per share-nya itu sebesar 88, jadi market value-nya diketahui sebesar 125.400, sehingga didapatkan unrealized holding gain or loss sebesar 2.850. Sekuritas United Train yang dibeli dengan harga per share-nya itu $118 dengan jumlah saham 1.686. Di sini juga sudah sesuai dengan neraca saldo dan pada akhirnya dijual sehingga saldo akhirnya yaitu 0. Lanjut, sekuritas Lakwana Energy dibeli dengan harga $116 dengan jumlah 1.270 saham yang pada akhirnya dijual pula dengan harga 147.320 sehingga saldo akhirnya juga 0. Saham McCormick with Milling yang dibeli dengan harga saham $48,25 di sebanyak 200 saham. Berdasarkan schedule 4 pada tanggal 21 Juli kan terdapat penambahan sebesar 9.650 sehingga saldo akhirnya juga 9.650. Dan info Wall Street menyatakan bahwa harga per share-nya itu sebesar 51 sehingga diketahui market value-nya sebesar 10.200 sehingga terdapat unrealized holding gain or loss sebesar 550. Selanjutnya diketahui $1 unrealized holding gain or loss sebesar 3.360. Selanjutnya yaitu sekuritas Omega Data System yang dibeli dengan harga $75,2 sebanyak 500 saham. Di sini didapatkan balance-nya pada akhir 2003 $37.600 dengan price per share-nya yang berlaku itu $75,5 sehingga market value-nya sebesar $37.750 dan terdapat selisih yang dimasukkan sebagai unrealized holding gain or loss sebesar $150. Dari hasil audit ini terdapat balance per audit sebesar 188.460 dengan holding gain or loss sebesar 5.510 dan balance per book-nya yaitu sebesar 223.033 dan holding gain or loss-nya sebesar 6.473. Dari hasil audit ini juga diperlukan penyesuaian sehingga diusulkan jurnal koreksi penyesuaian seperti berikut. Bisa ke bawah. Setelah dilakukan penelusuran ke daftar investasi klien yang terdapat pada schedule E2, tidak ditemukan sekuritas Omega Data System sehingga dilakukan penyesuaian untuk mencatat adanya sekuritas tersebut seperti pada AJE ini yaitu dengan menjurnal investment on securities pada account payable sebesar 37.600. Lalu, setelah dilakukan rekalkulasi, terdapat selisih perhitungan laba yang belum direalisasi pada sekuritas klien, sehingga dilakukan penyesuaian untuk mencatat adanya selisih tersebut. Seperti yang di jurnal C ini, yaitu unrealized gain or loss investment pada allowance for unrealized gain or loss.
yaitu sebesar 11.983. Lalu hasil ditelusuri ke catatan daftar investasi sekuritas klien pada Schedule E2 dan ditemukan obligasi atas Sears Credit Corp, maka diajukan RJE, yaitu dengan menjurnal long term investment pada investment on securities sebesar $72.173. Lanjut ke schedule selanjutnya, yaitu Schedule E. Schedule E ini merupakan schedule utama yang merupakan ringkasan dari schedule sebelumnya. Di sini dapat kita lihat akun-akun yang menjadi fokus utama, yaitu yang pertama investment in securities yang didapatkan dari referensi pada Schedule E1. Di sini diketahui peraudit pada tahun 2002 sebesar 474.518 dan perbuknya sebesar 223.033 dan dilakukan penyesuaian yaitu sebesar 37.600 sehingga didapat dan reklasifikasi 72.173 sehingga didapatkan peraudit pada akhir tahun 2003 sebesar 100 allowance per unreal gain or loss yang didapatkan pula dari referensi pada Schedule E1 peraudit pada tahun 2002 yaitu sebesar 6.473 dan perbuk pada tahun 2003 sebesar 6.473 dan dilakukan penyesuaian yaitu sebesar $11.983 sehingga perauditnya diketahui sebesar 5.510. Lalu untuk akun long term investment yang didapatkan dari referensi Schedule E6 terdapat penyesuaian sebesar 220 dan reklasifikasi sebesar $72.173 dan diketahui peraudit pada akhir tahun 2003 yaitu sebesar 72.393. Lalu untuk akun unreal gain or loss investment yang didapatkan dari Schedule E1 juga, ini diketahui peraudit pada tahun 2002 yaitu sebesar 6.473 dan perbuk sebesar 6.473 dan dilakukan penyesuaian yaitu 11.983 sehingga didapatkan perauditnya yaitu sebesar 5.510. Lalu untuk akun income from investment yang didapatkan dari Schedule E5 diketahui peraudit pada akhir tahun 2002 yaitu sebesar $9.379 dan perbuk untuk pada akhir tahun 2003 yaitu $7.393 dan terdapat penyesuaian sebesar $3.970 sehingga didapatkan peraudit pada akhir tahun 2003 yaitu sebesar $11.363. Lalu yang terakhir yaitu akun gain or loss on sale of investment yaitu didapatkan dari referensi pada Schedule E3. Diketahui perbuk pada akhir tahun 2003 sebesar $25.975 dan tidak ada penyesuaian maupun reklasifikasi sehingga diketahui peraudit pada akhir tahun 2003 sebesar $25.975. Dari hasil audit itu didapatkan kesimpulan yaitu berdasarkan studi internal kontrol dan hasil audit terkait dengan akun investasi, maka menurut auditor penyajian akun investasi sudah wajar dan sesuai dengan PSAK terkait. Oke. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 5. Untuk kelompok 3 ada apa namanya istilahnya, ada yang berbeda atau ada komentar? Permisi Pak, ini yang dari kelompok 3 share screen juga Sorry. atau? Silakan. Saya tanya dulu, ada perbedaan nggak sebelum ini? Mungkin dari mulai saya dulu ya Pak, karena saya job in di program audit. Untuk program auditnya hampir sama Pak, mungkin hanya redaksi pemilihan katanya aja yang berbeda. Itu yang pertama. Terus mungkin ada beberapa 1-2 tahap yang berbeda gitu Pak urutannya. Kayak contohnya kan kalau di kelompok kami analytical procedure itu kami laksanakan setelah di awal-awal Pak, setelah kita mengevaluasi pengendalian internal seperti itu. Lalu di kelompok kami juga tidak ada step yang menguji asumsi manajemen terkait dengan penilaian menggunakan verbal inquiry itu Pak. Kalau untuk dari program audit sendiri. Oke, masalah ini ya verbal inquiry atau asumsi ya. Oke.
asumsi manajemen. Oke. Ini sebagai informasi juga untuk analytical procedure, saya pengen tahu dulu. Jadi analytical procedure kan bisa jadi tergantung tujuannya. Nah, dari kelompok 5, analytical procedure ini dilakukan tujuannya dalam rangka apa? Kalau menurut kami sih untuk memenuhi asersi valuation dan allocation sih Pak. Iya. Jadi kan tadi kan sempat dibahas bahwa pada saat perusahaan melakukan investasi itu kan nanti mendapat bunga dan lain sebagainya. Nah kita tuh ingin melihat trennya tuh seperti apa gitu loh Pak, seperti itu. Itu kelompok 3 ya, tujuannya itu ya. Kelompok 5 Pak. Sorry, saya jadi kebalik-balik. Oh iya maaf Pak. Oke, ini yang lagi tampil layar kelompok 5. Yang untuk kelompok 3 bagaimana tujuan? Kalau kelompok 3 tadi kan berbeda ya, berbeda ini ya untuk di prosedurnya ya kan di depan. Itu tujuannya apa? Pak, izin menjawab yang dijelaskan Lola tadi. Lola salah Pak, sebenarnya kita kelompok 3. Tadi udah dijelaskan sama Lola. Jadi kelompok 3 tujuan itu. Makanya yang kelompok 5 saya mau nanya Iya, ini yang share screen kelompok 5 Pak. Ya, yang untuk kelompok 5 saya pengen tahu. Tadi kan Mbak Lola kan kelompok 3 kan tujuannya untuk ini ya, untuk apa namanya, analytical procedure bagaimana untuk melihat tadi valuasinya seperti apa, logikanya itu antara tadi misalnya bunga dengan pokok investasinya. Kalau yang di kelompok ini, kelompok 5, ini kan analytical procedure-nya ditaruhnya di paling belakang nih. Kalau saya lihat mau menguji asersi occurrence existence, asersi completeness, pengen tahu apa yang mau dilihat atau prosedur analytical prosedur apa yang mau dilakukan di sini. Dari penjelasan tadi, saya kelihatannya belum lihat tadi kan di belakangnya dari kertas kerja E1, E2, E3, isinya kan pengujian substantif semua ya. Maksudnya pengujian detail untuk akunnya, tapi kalau untuk yang analytical prosedurnya saya belum melihat. Ini posisinya di mana? Atau memang tidak dilakukan di dalam tahap ini? Nggak apa-apa, prosedur analitis kan boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Tapi kan ada tujuannya kalau misalnya pun kita audit. Ya, apa? Nggak usah takut salah, jawab nggak apa-apa. Kira-kira apa nih yang dilakukan oleh ini kelompok 5 nih terkait analytical procedure? Pengujian analitisnya. Nggak ada ya, memang? Ya, kelompok 5? Berarti belum dilakukan ya? Ya, Mbak Iya Pak, iya Pak, belum kami lakukan untuk yang prosedur nomor 13 ini. Ya, nggak apa-apa. Ini sebagai ini ya, tambahan ilmu buat bareng-bareng semuanya nih ya. Jadi kalau kemarin saya selalu menguji ya dari proses bisnis, pemahaman proses bisnis, resiko, lihat ketujuannya terpetakan atau tidak di tujuan. Dari tujuan kita lihat di prosedurnya menjawab tujuan atau tidak. Nanti di pelaksanaan juga kita lihat di kertas kerjanya apakah menjawab atau melaksanakan dari prosedur yang sudah direncanakan atau tidak. Ya. Itulah yang disebut namanya proses pengujian quality assurance atas audit. Jadi nanti kalau di audit, selain tim audit yang bekerja, biasanya KAP itu ada punya tim quality assurance yang melihat kualitas pekerjaan dari auditor. Jadi auditor itu juga diaudit di internalnya. Ya. Termasuk kalau saya di Inspektorat Jenderal,
juga sama di APIP-nya pemerintah tuh di internal ada namanya untuk pengujian kualitas pemenuhan standar audit itu ada. Nah, itu salah satunya menguji ini melihat keterkaitannya. Itu ya, ini sebagai tambahan info aja. Dan kalau memang tujuan untuk analytical prosedur itu membantu kita untuk mengidentifikasi posisinya di mana salah saji material, atau ada kemungkinan salah itu di mana, atau kita pengen tahu nih terkait asersi-asersi tertentu, karena biasanya analytical prosedur itu sifatnya umum, hanya untuk membantu kita mempercepat proses, biasanya kita taruh di dalam prosedur audit di bagian-bagian awal. Setelah kita mendapatkan data-data umum, biasanya setelah kita mendapatkan hasil data apa, atau rapat dewan direksi, atau atas dokumen-dokumen misalnya investasi, biasanya kita akan melakukan prosedur analitis terlebih dahulu. Baru nanti kita masuk ke pengujian lain yang lebih detail. Ya seperti itu ya untuk kelompok 5, termasuk juga kelompok-kelompok yang lain. Oke, dari kelompok 3 ada lagi nggak yang berbeda? Ini menarik untuk diskusi ya. Kita bukan bicara benar salah, tapi untuk membuka wawasan aja. Ada yang berbeda lagi kah selain ini? Oh ya, mohon maaf satu lagi. Menguji asumsi manajemen terkait dengan penilaian menggunakan verbal inquiry. Ya, ini saya pengen tahu nih. Ya, ini maksudnya seperti apa? Dari kelompok 5. Tadi saya penasaran mau nanya ini juga di poin ke-12. Kalau di kertas kerja ini kelihatan di mana nih? Menguji asumsi manajemen terkait penilaian menggunakan verbal inquiry. Atau apa yang dimaksud dengan verbal inquiry itu maksudnya seperti apa? Jadi untuk verbal inquiry itu sendiri mengenai keterangan secara lisan gitu, Pak. Oh, jadi kita ngobrol nih sama manajemen, kita tanya-tanya dia bagaimana cara metode penilaiannya, seperti itu ya? Iya, seperti itu. Oh, oke. Kan yang jadi kriteria apa biasanya? Setelah kita tahu nih, misalnya manajemen kita tanyakan nih, ini seperti apa sih asumsi yang digunakan di dalam ini? Lalu kita asumsi yang digunakan oleh manajemen itu kita bandingkan dengan apa biasanya? Standar, Pak. Ya, kesesuaian ya. Biasanya kita buka di standarnya, kemudian buka di kebijakan akuntansi perusahaannya. Ada tidak terkait tadi penentuan asumsi-asumsi? Pertama, diizinkan tidak untuk penentuan asumsi. Kedua, kalau memang diizinkan, asumsi apa saja yang dimungkinkan untuk dibuat. Kemudian panduannya seperti apa? Itu biasanya muncul di sana. Seperti itu ya, kita selalu itu. Oke, ada lagi dari kelompok 3 yang berbeda? Ya, kalau enggak, saya tanya yang nomor 10 ini maksudnya apa nih? Nilai pasar akhir tahun bandingkan dengan cost, ini kaitan dengan right and obligation. Ini maksudnya apa? Terkait fair value investment di akhir tahun jika dibandingkan dengan nilai perolehannya, Pak. Yang dibanding dari perolehannya ya, berarti kan nanti bicara valuasi bukan itu? Oh iya, harusnya valuation and allocation ya, Pak. Sepertinya salah tentang. Apa, cuma nanya aja itu saya. Oke, ya kira-kira itu. Ini supaya yang lainnya juga paham, oke. Sekarang saya pengen lihat yang dari kelompok 3. Mungkin kelompok 5 terima kasih. Mungkin gantian, kelompok 3 silakan untuk di-share hasil pekerjaannya.
Ada kendala kah? Tes? Oh, saya pikir saya yang ini, koneksi saya yang bermasalah. Iya Pak, sebentar Pak. Oh, nggak apa-apa kalau gitu. Soalnya tadi saya lihat wajah-wajahnya kok nggak ada yang bergerak semua itu. Saya pikir di tempat saya ini ya problem, karena ini beberapa hari ya, koneksi di tempat saya sering terganggu juga gitu. Ini maaf nih saya sambil ke buka-buka ini ya, HP ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi ngajar, karena zamannya online seperti ini, dari kantor masih sering ada ini, info-info permintaan pendapat dan sebagainya. Kebetulan nih hari ini, ya kasus yang tadi sempat down itu, yang untuk sistem di server, berhubung saya auditor IT, jadi agak sedikit ini, heboh juga. Jadi ada beberapa harus merespon permintaan ini ya pendapat ataupun catatan atas situasi yang ada gitu. Oke, itu Bapak pekerjaan dari kelompok kami, mungkin bisa masuk langsung ke tujuan audit. Tujuan audit, oke. Untuk tujuan, ya. Mungkin bisa lanjut ke program audit ya Pak ya? Ya, saya baca sebentar untuk ya. Ini valuation, allocation, oke. Ya ini umum. Lanjut next ke programnya. Program audit bisa. Mungkin di scroll ke atas. Nah, jadi seperti yang tadi saya sempat katakan Pak, jadi kami prosedur analitis itu di step ketiga ini Pak. Maaf itu angkanya salah. Ya, ini untuk menguji assertion, evaluation, and allocation, dan juga presentation and disclosure. Lalu mungkin selanjutnya ke scroll ke bawah mungkin secara sekilas. Oke, ini sama tadi seperti ini, seperti yang kelompok 5. Hampir mirip. Saya mau nanya yang ini tadi ini. Di atas coba. Yang tadi rapat dewan direksi, kalau dibaca di kelompok 5 itu hanya digunakan untuk membuktikan asersi atas tadi right and obligation kalau nggak salah itu. Otorisasinya, hanya memutuskan terkait menguji otorisasinya. Nah, apakah pertanyaan saya, notula atau hasil rapat dewan direksi ini digunakan juga untuk membuktikan asersi yang lain? Kalau menurut kelompok kami adanya notula kan kalau sepemahaman saya notula itu catatan begitu ya Pak atas apa yang terjadi di meeting. Nah, kalau menurut saya dengan adanya pembahasan mengenai akuisisi ataupun penjualan investment pada saat meeting dan lain sebagainya yang tercatat di notula itu tuh bisa mengindikasikan bahwa oh ya perusahaan itu punya plan untuk akhirnya melakukan akuisisi ataupun penjualan. Nah, itu mungkin baru nanti setelah step berikutnya setelah ada kontrak perjanjian dan dokumen-dokumen lengkap secara sah itu baru bisa dijadikan sebagai asersi existent occurrence dan juga completeness gitu Pak. Jadi mungkin kalau untuk sekedar notula rapat dan lain sebagainya tidak ada dokumen yang sah secara legal atas investment tersebut, menurut saya kurang bisa untuk dijadikan asersi. Ya, betul sekali Mbak Lola. Jadi notula rapat itu hanya sebagai indikasi awal. Jadi kita bergerak dari situ, nanti kita cari ada tidak dokumen sumbernya, ada tidak tadi transaksinya, baru nanti ditelusur sampai ke laporan keuangan ya seperti itu. Ya itu penjelasannya bisa diterima. Oke. Jadi alasannya itu ya. Jadi mengapa di sini hanya dituangkan dalam catatan terkait uji keputusan hasil rapat direktur. Oke. Jadi
Jadi itu ya, sebagai informasi juga, penuangan di dalam program kerja audit itu bisa bervariasi, ya. Tapi yang penting kita bisa paham dan kita bisa menjelaskan. Itu sebagai catatan juga, karena nanti tiap-tiap auditor itu memang punya fleksibilitas untuk menuangkan. Tapi yang paling penting apa? Tujuan dari audit itu tercapai. Itu yang paling penting. Makanya nanti akan dicek keselarasannya seperti apa. Oke, prosedur analitis, siapkan ringkasan saldo awal, saldo akhir. Ini untuk melihat awalnya ya. Kertas kerja bertelusuri dari situ, uji salinan kontrak, perjanjian lain, dokumen-dokumen atau berbagai transaksi. Salinan kontrak ini berarti kan dokumen sumber ya. Ini berarti uji salinan kontraknya berarti mengakses langsung atas dokumennya ya. Kemudian kita lihat nomor 8, ada penjelasan di nomor 8. Apakah yang dipegang oleh klien diinspeksi? Oke. Terus ke bawah. Ini berarti yang si Apple Blossom itu ada yang via broker nggak di sini? Nggak yang melalui pihak ketiga atau pihak luar pihak luar dari perusahaan ada tidak terkait investasinya yang memegang data-data investasinya atau dokumen-dokumen investasinya? Ada nggak? Bapak mau izin bertanya, itu maksudnya broker pada saat ingin mengakuisisi atau menjual investment gitu ya Pak, sebagai perantara ke pembeli ataupun penjual di luar sana gitu Pak maksudnya? Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau iya. misalnya kita kadang-kadang kalau beli ini ya, beli saham atau ini, kadang kita bisa melalui manajer investasi, atau kita juga bisa jadi di situ di Bursa Efek itu ada pihak ketiga yang membantu untuk proses pengadministrasian. Jadi kita punya saham, kita berapa yang kadang-kala kalau cuma 1-2 kita bisa kelola sendiri. Tapi kalau dalam jumlah banyak, kita kadang bisa jadi kita memerlukan jasa pihak ketiga untuk membantu administrasinya, misalnya seperti itu. Itu ada jasanya. Makanya itu kondisinya apakah kita perlu melakukan prosedur atau tidak tergantung si perusahaan itu dia mengelola sendiri investasinya atau dia menyerahkan kepada pihak ketiga untuk membantu perusahaan itu dalam hal mengelola investasinya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, untuk yang Apple Blossom ini si perusahaan itu mengelola sendiri atau dia meminta bantuan pihak ketiga di dalam proses itu? Mengenai hal tersebut dari kelompok 3 kurang tahu ya Pak. Jadi kita berasumsi tidak menggunakan pihak ketiga, makanya tidak ada konfirmasi ataupun wawancara terhadap broker yang bersangkutan. Mungkin dari kelompok 5 ada tanggapan? Kalau baca di soal, kira-kira ada nggak informasi itu? Izin menjawab Pak. Kayaknya kalau yang dari ini Apple Blossom pakai yang broker Roberts and Underwood itu Pak untuk mencatat semua transaksi sekuritasnya. Betul. Berarti ada menggunakan jasa pihak ketiga si Apple Blossom. Nah, dengan kondisi ini maka program kerja audit kita perlu sesuaikan, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kadang-kala kita untuk atas hal yang sama, kalau ternyata cara berbisnisnya si perusahaan itu berbeda, prosedurnya yang kita buat pun akan berbeda. Ya, kira-kira seperti ini pelajarannya di situ. Jadi sama-sama kita melakukan pengujian atas tadi investasi, karena nih perusahaan cara berinvestasinya beda, yang satu dikelola sendiri, satu dengan pihak ketiga, maka prosedur auditnya pun kita perlu sesuaikan. Ya. Yang prosedur audit yang disusun oleh kelompok 3 di sini, ini bisa dilakukan untuk perusahaan yang memang dia mengelola sendiri investasinya. Dia beli satu-satu, dia beli sendiri. Tapi kalau dia menggunakan pihak ketiga, maka perlu kita tambah, ada satu lagi prosedur, misalnya melakukan konfirmasi kepada tadi si brokernya itu untuk meminta informasi. Karena kita nyari-nyari sertifikatnya atau inspeksi perjanjian yang ada di perusahaan, kita kalau kondisinya seperti ini bisa yakin tidak yakin apakah seluruh transaksi, apakah seluruh kontrak atau perjanjian investasi ada di perusahaan, atau jangan-jangan ada yang
di pihak ketiga dan nggak disimpan di perusahaan. Bisa jadi seperti itu. Maka kita perlu membuktikan bahwa seluruh dokumen yang ada telah kita inspeksi atau telah kita periksa. Kita perlu melakukan konfirmasi. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, terus saldo investment dicatat bagian tertentu dengan buku besar. Ini kan berarti dari dokumen sumber ke ini berarti kita menguji apa namanya completeness-nya. Rekalkulasi pendapatan investasi, ini oke. Reklasifikasi karena masalah bicara waktu, nanti ada yang long term dan sudah masuk investasi jangka pendek pada waktunya jatuh tempo, oke. Dan terakhir presentation and disclosure, oke. Oke, kira-kira itu sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau angkanya tadi kalau saya lihat kelihatannya sama ya untuk angkanya ya, kertas kerja perhitungannya. Jadi itu ya. Ini ya sebagai contoh saja, ini kebetulan kan kalau apple blossom boleh dikatakan tahun ke tahun nih kita sama nih ya sebagai objek objek praktikum kita, sehingga mungkin angka-angka di kalian bisa jadi sama. Tapi kalau dalam praktek yang sebenarnya kalian dihadapkan kondisi tadi berbeda, langkahnya berbeda nih, misalnya antara kelompok 3 dan kelompok 5, yang satunya hanya mengandalkan data inspeksi atas, saya buat annotation ya, kelihatan. Nah, misalnya dari kelompok 3 hanya mengandalkan misalnya inspeksi seluruh perjanjian investment yang dipegang oleh klien. Dengan kelompok 5 selain ini misalnya melakukan ditambah dengan konfirmasi kepada pihak ketiga, dalam hal ini brokernya gitu. Hasilnya bisa jadi nanti di kertas kerja perhitungan akan berbeda. Karena bisa jadi akan ada informasi yang diperoleh hanya dengan kita konfirmasi ke pihak ketiga atau karena di perusahaan tidak tercatat. Nah, itu bisa jadi kondisi itu akan muncul gitu. Nah, ini agar nanti berhati-hati ya. Ini kebetulan kalau apple blossom memang contohnya dari tahun ke tahun sama, sehingga mungkin secara angka-angka kita sudah mendapatkan jawabannya, tapi yang paling penting di sini. Bagaimana kita memahami proses bisnis dan kita terjemahkan ke dalam tujuan dan tadi prosedur. Ya. Jadi hati-hati, perhatikan konteksnya, perhatikan cara berbisnisnya si perusahaan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jangan takut, ini bukan benar salah, kita diskusi ya. Saya pun bisa salah nanti. Kalau saya salah, saya akan segera untuk memperbaiki. Jadi biasa kita ini saling mengingatkan saja. Seperti beberapa minggu yang lalu kan saya pernah salah juga lalu saya klarifikasi, dan ini hal yang biasa di dalam proses diskusi. Jadi saya harapkan kalian juga melakukan hal yang sama. Jangan khawatir untuk salah. Terbuka saja. Dieksplor kita mumpung masih kuliah, jadi mumpung masih taraf belajar. Salah hanya konsekuensinya paling jelek ke arah nilai, tapi kalau sudah bekerja bisa dampaknya kemana-mana. Ya. Oke, ini nanti untuk pertemuan berikutnya kita terakhir terkait ini ya audit atas kas ya, jadi itu ke arah muaranya nanti di sana. Bandingkan hal yang sama, data yang sama dengan sumber yang berbeda, bisa seperti itu. Bisa jadi kita bandingkan dokumen sumbernya sama, tapi yang mencatat dua pihak yang berbeda yang akan kita lakukan rekonsiliasi. Nah, di situ kita nanti membuktikan itu nanti pada saat kita melakukan pengujian kas, dan di situ muaranya. Dan memang bisa lari kemana-mana nanti dari sana. Itu sebenarnya gini, audit ini juga saat ini kita belajar kondisinya kondisi ideal ya. Kita fokus pada aset tetap saja, kemudian fokus pada modal saja. Tapi nanti bisa jadi dalam praktiknya kalian akan menemukan beberapa kerumitan, bahkan yang sudah berpengalaman pun kadang-kadang juga sering menjadi ragu. Misalnya ini perusahaan dia investasi, dia memiliki saham lebih dari 50%, berarti kan dia mengendalikan ya. Dia mengendalikan atau menguasai, boleh dikatakan itu yang saham dimiliki itu jadi anak perusahaannya dia, seolah seperti itu.
Nah, di situ kadang-kala itu ada transaksi jual beli, purchase ataupun sales dari induk kepada anaknya, anak perusahaannya. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu, kadang-kala timbul beberapa kerumitan, dan itu bisa jadi menjadi modus-modus di dalam bagaimana untuk window dressing atau merekayasa laporan keuangan. Ya, misalnya rugi supaya kelihatan untung, atau sebaliknya untung supaya kelihatan rugi, untuk dalam rangka menghindari pajak dan sebagainya. Dan itu hal-hal seperti itu, kalau kalian ketemu hal-hal yang meragukan atau hal yang aneh-aneh, pertama kalian lihat dulu di mana? Di CALK-nya, catatan atas laporan keuangan. Kalau ada yang meragukan atau menurut kalian ini yang benar seperti apa sih? Kok ada informasi saya kelihatan ragu, saya kok nggak tahu, kalian cek di CALK. Kalau di catatan atas laporan keuangannya tidak diungkapkan atau disajikan, itu akan menjadi temuan kalian pertama. Berarti ada sesuatu yang sebenarnya perlu diungkapkan, tapi tidak diungkapkan. Logikanya seperti itu ya. Jadi kalau kalian auditor, bergeraknya kalian upayakan memposisikan sebagai seorang membaca laporan keuangan. Kalau ada yang ragu, cek dulu di presentation disclosure. Selain itu juga biasanya yang menjadi indikator awal nih kalau ada aneh-aneh dari analytical procedure. Kalian lakukan prosedur analitis, lihat yang mana yang anomali, yang aneh-aneh, menurut kalian nggak wajar, ya kalian dalami di sana. Ya, dua hal itu ya sebagai ini, kalau dulu di SMA itu rumus praktis lah, cara cepat untuk mencari salah saji di dalam laporan keuangan sebelum nanti kalian masuk yang kemana-mana, yang lain-lainnya, secara lebih detail. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau kiranya masih ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya masih membuka via WhatsApp nanti aktif. Kemudian nanti saya akan coba buka untuk LMS-nya ya, untuk kelompok 3 dan kelompok 5, tolong nanti juga diunggah di LMS. Mungkin baru setelah ini baru saya coba buka, karena tadi apakah sudah selesai solve untuk masalahnya atau belum. Mungkin itu dari saya. Pak, boleh saya bertanya sebentar nggak? Silakan Mas Adam. Ini terkait dengan market value saham ya Pak. Iya. Nah, mengapa sih yang digunakan itu pada Wall Street Journal itu untuk tanggal 2 Januari 2004, bukan tanggal akhir tahun audit. Padahal kan harga saham sangat fluktuatif ya Pak. Itu bagaimana auditor menyikapinya? Terima kasih. Oke. Kalau ada informasi seperti itu, pertama kalian lihat dulu tadi saya katakan, ada tidak di CALK-nya atau di pengungkapannya. Diungkapkan tidak penjelasan itu. Apakah itu dilakukan? Misalnya, saya nggak tahu ya di Amerika sana, tanggal 31 itu adalah misalnya hari libur nasional. Sehingga bursa itu baru buka misalnya tanggal 2. Ya, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu harusnya diungkapkan di dalam laporan keuangan. Ya, ini contoh saja ya. Nah, dan sebagai auditor, ya ini mungkin informasi tidak hanya ke Mas Adam, ke semua, kita jangan sekali-kali berasumsi. Ya, kalau tadi kan saya katakan, saya seperti itu kan menduga-duga nih. Auditor nggak boleh menduga-duga. Kalau ada hal-hal yang memang kita nggak yakin, dan itu menurut kita perlu ada penjelasan, kita tuangkan bahwa ini ada temuan terkait presentation and disclosure yang harus diungkapkan di dalam itu ya. Nah, untuk yang tadi pertanyaan Mas Adam, dari yang lain ada yang menemukan jawabannya tidak? Di dalam petunjuk soal, penjelasan atas hal tersebut. Nah, kalau misalnya tidak menemukan, itu harus diungkapkan. Apalagi ini bicara terkait transaksi saham ya. Jadi itu ya. Bagaimana, Mas Adam? Ya Pak, terima kasih Pak atas penjelasan.
Nah, nanti yang sebagai prinsip utama di sini ya yang perlu jadi perhatian, kalau kita bicara neraca atau balance sheet ya, di situ yang tercatat misalnya investasi itu adalah apa? Adalah posisi pada saat tanggal neraca itu ya. Kalau sampai nanti yang digunakan bukan posisi baik aset, liabilities ataupun ekuitas pada saat tanggal neraca atau tanggal tutup buku lah kalau bahasa lainnya, maka perlu ada penjelasan. Penjelasan mengapa tidak digunakan tanggal itu dan misalnya ada penyesuaian-penyesuaian atau ada istilahnya yang diperlukan supaya atau asumsi-asumsi yang digunakan, maka itu juga harus diungkap di dalam catatan atau di dalam pengungkapan. Tidak harus CALK ya, namanya bisa beda-beda. Yang jelas di dalam pengungkapan atas laporan keuangan itu harus muncul informasi itu. Dan nanti kita uji lagi kalau memang sudah diungkapkan, apakah pengungkapan itu sesuai tidak dengan kebijakan akuntansi yang ada di organisasi atau yang ada di perusahaan. Itu sebagai kriterianya. Jadi kita ini ya, kalau auditor itu dapat info, kita dalami lagi. Jadi kalau kita cuma temuannya, oh ini kurang di presentation and disclosure temuannya. Begitu mereka menampilkan presentation and disclosure-nya, diungkapkan oleh mereka, kita tanya lagi berikutnya. Nah, sudah diungkapkan, sesuai nggak dengan kebijakan? Nah, gitu. Jadi kita ini ya, berkembang terus kalau auditor itu. Oke, itu ya. Ada lagi yang lain ingin bertanya? Oke, cukup? Oke, kalau begitu sementara untuk tatap muka saya cukupkan sekian. Kalau masih ada pertanyaan silakan ya, langsung aja di WhatsApp. Tadi pertanyaan bagus dari Mas Adam, terima kasih. Saya harapkan nanti untuk yang lain-lain juga sama, jangan takut untuk ini bertanya ya, jangan takut salah maksudnya. Atau jangan takut pertanyaan ini kok sepele atau ini, nggak apa-apa. Auditor itu gitu kadang-kadang. Kita tanya yang sepele pun tidak apa-apa. Kadang-kala kita akan mendapatkan temuan, kalau bahasa saya temuan kakap atau temuan paus, itu dari sesuatu yang sepele. Saya cerita, saya dulu pernah mengungkap ada salah satu di tim ya, bukan saya ya, tim kasus di salah satu proyek yang nilainya dulu sampai 500M lah totalnya dari beberapa proyek, itu hanya dari temuan terkait pemeliharaan AC. Yang kalau kita di rumah bersihin AC itu cuma 60 ribuan. Dari itu bisa kemana-mana temuannya. Ya, kira-kira auditor itu seperti itu cara berpikirnya. Kadang-kadang dari hal yang sepele itu bisa terkait dengan sesuatu yang lebih besar. Tapi ya kita perlu melihat dari sisi materialitasnya ya ke situ ya. Nanti kembali lagi ke sana. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang tepat atau salah kata ataupun salah penyampaian. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan pesan saya terakhir, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.